Pada tahun 1930-an di Amerika, ganja dianggap sebagai barang ilegal. Banyak penelitian dan sumber declassified oleh pemerintah Amerika yang menunjukkan politik penegakan hukum terhadap ganja dalam war on drugs atau perang terhadap narkoba adalah masalah sosial yang struktural. Pada waktu itu, pemakai ganja didominasi kaum imigran. Diskriminasi dan rasisme menjadi bagian dari persoalan ganja. Saat itu penjara di Amerika juga penuh karena ganja. Orang-orang yang memakai ganja dianggap sebagai penjahat. Tahun 2022, pengguna ganja di Indonesia masih diperlakukan seperti di Amerika tahun 1930-an. Diperlakukan bagaikan kriminal. Penegakan hukumnya sangat agresif. Banyak sekali anak bangsa berprestasi yang menjadi korban kriminalisasi. Mulai dari musisi-musisi kawakan seperti Iwake, Anji, Ardhito Pramono, aktor Jeffrey Nicole, sutradara Robert Tanto, pelukis Tommy Tanggara, dan saya sendiri. Polisi mengadakan konferensi pers, lalu mereka dipajang dan diperlakukan seperti sampah masyarakat. Di dalam undang-undang narkotika kita, ganja itu masih termasuk golongan 1 yang sama bahayanya dengan sabu dan heroin. Harus diketahui, sebenarnya penggolongan itu dimulai oleh Amerika Serikat yang sekarang bahkan negara-negara bagiannya sudah meninjau ulang hukumnya tentang marijuana. Setidaknya 11 negara bagian di Amerika sudah melegalkan ganja secara full, bahkan untuk penggunaan rekreasional. Dan negara bagian pertama itu salah satunya adalah Washington State, tempat di mana gue belajar. Sisanya mereka sudah melegalkan ganja untuk keperluan medis atau setidak-tidaknya sudah menganggap ganja bukan perbuatan kriminal. Kalau ada keraguan tentang ganja, 99% kita ragu ganja itu bermanfaat untuk pelayanan kesehatan. Tapi ada 1% saja kita yakin, ada 1% saja bukti bahwa dia bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Maka pemerintah harus ambil 1% itu menjadi hal yang sangat mutlak untuk melakukan penelitian untuk pemanfaatan ganja bagi kesehatan. Dan itu yang dilakukan internasional. Marilah pengambil keputusan, berbagai pihak untuk rela menjembatani potensi ini menjadi manfaat dalam hal medis. Karena aku sudah merasakan seperti apa manfaatnya sendiri ya, dan aku sudah membuktikan sendiri. Harapanku tolonglah tuh dibukalah itu pintu untuk penelitian kalau mereka nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya dengan jurnal-jurnal dari luar negeri ya dibikin penelitian sendiri. Jelas ada fungsinya, aku aja yang pakainya ngawur aja kelihatan fungsinya kok. Apalagi kalau itu diregulasi dan diteliti dengan baik dan benar. Secara ilmiah dan uji klinis, ganja itu bisa dijadikan obat. Saya selaku kepala pemerintahan mendukung penelitian tanaman ganja itu untuk obat. Karena kami orang Gayo sudah pernah memakai ini, bahwa ganja itu untuk obat. Ini cerita dari kakek saya dan ibu saya.